siang Pak Direksi. Siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan memaparkan dulu evaluasi kinerja akuntabilitas manajerial. Sebelumnya untuk diperkenalkan dulu terlebih dahulu Bapak. Baik, perkenalkan saya Ahmad Bagan. Saya Direksi PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Oke, terima kasih atas waktunya atau kesempatannya yang sudah hadir di siang hari ini. Kita lanjutkan saja Pak ya. Boleh. Acara tersebut. Saya akan memaparkan atau menjelaskan itu evaluasi kinerja dan akuntabilitas manajerial di PT Mitra Adi Perkasa Tbk yang Bapak sedang pegang. Di akuntansi manajemennya itu. Lalu di slide kedua ada profil perusahaannya itu. PT Mitra Adi Perkasa Tbk adalah perusahaan retail besar di Indonesia yang mengelola brand fashion, lalu ada olahraga, lifestyle, dan F&B. Kode sahamnya itu adalah MAPI. Departemen store-nya itu versus retail lainnya F&B atau sportwear-nya. Untuk identifikasi pusat pertanggungjawaban itu, segmen retail bisa disebutkan sebagai pusat investasi. Nah, manajemennya itu bertanggung jawab atas laba dan penggunaan aset, serta evaluasinya itu berdasarkan efisiensi modal. Lalu ada konsep ROI-nya. Di sini konsep ROI-nya itu laba segmen atau aset segmen. ROI digunakan untuk mengukur efisiensi investasi, dan ROI negatifnya itu menunjukkan ketidakefisienannya tersebut. Lalu ada evaluasi manajerialnya itu. Nah, evaluasi manajerialnya itu penilaian kinerja dapat mempertimbangkan biaya tidak terkendali. Yang pertama, yang kedua itu ada tidak semua kerugian disebabkan oleh manajer, dan yang ketiga perlu evaluasi objektifnya ya. Jadi si evaluasi dari dua poin tersebut perlu dievaluasi lagi supaya bisa lebih meningkat lagi di perusahaan yang sedang Bapak pegang. Lalu ada analisis skip or drop-nya. Nah, biaya avoidable itu sering dihilangkan jika segmen ditutup. Jadi yang pertama itu yang bisa dihilangkan di biaya tersebut itu ada sewa ruang toko di pusat perbelanjaan besar, lalu ada gaji staf sebagian besar, ada juga biaya listrik dan operasional toko fisik, lalu ada biaya logistik khusus untuk departemen store. Jadi untuk biaya avoidable dapat dihilangkan jika segmen itu ditutup ya. Lalu ada biaya unavoidable tetap ada. Untuk pertimbangan dampak reputasinya itu dan pelanggannya itu nanti dibicarakan lagi supaya lebih meningkat lagi si pelanggan tersebut. Untuk rekomendasi strategisnya itu, segmen dipertahankan dengan perbaikan strategi, ada optimasi biaya dan aset, lalu ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, bisa Bapak lihat ini laporan keuangannya. Yang pertama 2023, yang kedua itu tahun 2024. Sedikit visual. Nah, ini untuk laporan keuangan tahun 2023, dan yang ini untuk laporan keuangan tahun 2024. Sebenarnya untuk laporan keuangan mau tahun 2023 mau tahun 2024 sebenarnya better sama, hampir sama, cuman lebih bertimbang atau lebih berpokok kepada tahun 2023. Jadi tahun 2024 agak sedikit menurun dibanding tahun 2023 untuk laporan keuangan di PT tersebut. Untuk kesimpulannya, MAPI memiliki potensi pertumbuhan, perlu dipeningkatkan lagi ROI-nya, dan strategi efisiensinya itu menjadi prioritas utama bagi perusahaan Bapak supaya lebih meningkat lagi penjualan atau dan lain sebagainya di perusahaan Bapak tersebut. Baik, mungkin Pak Direksi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup terkait evaluasi kinerja dan akuntabilitas manajerialnya di PT Mitra Adi Perkasa Tbk tersebut. Mungkin sudah cukup ya untuk pemaparan evaluasi kinerjanya. Saya puas dengan kinerja kamu. Oke, kalau sudah cukup mungkin saya akan tutupkan saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.